Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raditya Nurseta, saya dari kelas TI 23C4, di mana di sini saya akan coba jelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai materi apa itu leadership dan juga perbedaan dengan manajer. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi perbedaan leadership dan juga manajer atau leader dan manajer, di sini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu apa sih esensi kepemimpinan atau hal yang paling penting kepemimpinan menjadi leader di dunia. Yang pertama ini ada fondasi dan urgensi kepemimpinan. Kepemimpinan ini sangat penting ya untuk menginspirasi dan juga mengarahkan kepada orang lain atau tim dalam mencapai suatu tujuan bersama secara efektif. Coba bayangkan kalau semisal ada suatu tim atau suatu project di mana di situ tidak ada yang namanya itu leader atau kepemimpinan. Juga kita bisa membayangkan gimana alur dan prosesnya bisa menjadi selesai gitu ya proyeknya. Lalu kenapa sih penting leader itu di dunia informatika atau di dunia IT? For information ya, sebagian besar kegagalan proyek di IT ini disebabkan oleh masalah komunikasi, bukan kendala teknis. Yes, itu benar. Jadi di sini saya bekerja di bagian bidang IT infrastruktur di mana memang 85% itu terjadi eh, error atau problem itu hal yang paling bermasalah itu adalah komunikasi, bukan masalah dari teknis atau bukan masalah dari sistem maupun dari server maupun dari komunikasi. Itu benar banget. Karena kami setiap pagi itu kita mewajibkan untuk meeting standing bersama. Jadi di situ di-sharing apa sih menjadi kendala, lalu apa sih yang progres sedang dijalani. Jadi di situ tidak ada tuh yang namanya miskomunikasi. Jadi semua paham apa yang sedang terjadi, apa yang semua sedang dijalani, semua terkoordinir gitu ya. Lalu menjadi leadership atau kepemimpinan itu ada inner core fondasi basic. Ini yang harus dimiliki menjadi kepemimpinan, yaitu karakter, integritas, etika, dan nilai-nilai. Nah, inner core inilah ini yang harus wajib dimiliki oleh menjadi kepemimpinan atau leadership. Oke, selanjutnya di sini kita masuk nih ke bagian perbedaan leader dan juga manajer. Oke, visi dan juga operasional dari leader dan juga manajer. Oke. Leader itu berfokus pada masa depan dan juga inovasi, sementara kalau manajer itu berfokus pada profesi dan administrasi. Jadi eh, singkatnya atau lebih gampangnya, manajer itu dia nggak ngikut-ngikut nih eh, secara langsung ya yang terjadi di lapangan. Jadi manajer itu ya udah hanya tahu kayak rulesnya seperti apa, juga apa yang perlu dikerjain, outputnya apa udah toh itu aja. Jadi kalau misalnya leader itu dia ya udah dia benar-benar dia wajib harus ada di lapangan dan juga harus mengawal gitu dengan tim-tim yang lain. Leader juga menginspirasi orang untuk bergerak, sedangkan kalau manajer itu mengatur orang melalui kebijakan dan juga prosedur. Itu juga yang saya bilang tadi. Ya udah dia cuman kayak ngatur aja, kayak ya udah nih kamu kayak gini 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 gitu. Jadi dia nggak yang secara berpikir secara kritis gimana nih proyeknya bisa jalan dan menghasilkan output yang bisa berguna bagi penggunanya itu manajer tuh nggak berpikir sampai segitunya. Jadi dia hanya simpel aja. Lalu aspek-aspek perbedaannya antara manajer dan juga leader ya di sini ada tiga, yaitu ada pertama ada perspektif, lalu ada prioritas dan juga strategi. Perspektif kemungkinan juga punya pandangan atau visi jangka panjang, sedangkan kalau manajer itu pandangannya pendek. Lalu kedua itu prioritas atau priority. Pemimpinan sangat menekankan pada penciptaan inovasi dan juga perubahan, sedangkan kalau manajer itu lebih menekankan pada kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Lalu yang ketiga ada strategi atau strategi. Pemimpinan cenderung berpikir secara menyeluruh atau berpikir secara sistem atau thinking system ya. Sedangkan kalau manajer itu berfokus pada untuk berpikir secara taktis atau think tactically kayak gitu. Oke, selanjutnya tadi kita udah ngebahas nih tentang apa sih pentingnya
leadership itu di dunia IT atau di dunia informatika, lalu apa perbedaannya antara manager dan juga leader. Di sini kita coba bahas nih tentang project manager atau project PM ya, bisa kita temukan di dunia corporate atau di dunia pekerja, ya, PM atau project manager atau project leader. Ya. Nah, PM atau project manager ini tidak hanya sekedar menjalankan tugas administratif yang berkaitan dengan orang, proses, dan teknologi, tapi juga membangun pola pikir kepemimpinan, leadership mindset untuk membimbing, menginspirasi, dan juga menyukseskan tim serta proyek yang ditanganinya. Jadi nggak cuman ya udah PM tuh mengatur administrasi antara klien dan juga ya udah pembuat proyek tuh enggak. Jadi dia juga harus apa ya ke lapangan dan juga dia harus mengawal. Itu salah satunya yaitu ngebimbing, inspirasi dan juga ya komunikasi paling penting ya. Nah, project manager ini ada 7 pendekatan. Itu 7 C bisa dibilang ya. Pertama, captain atau kapten. Pemimpin harus memahami seluk-beluk proyek keahlian krunya, serta juga tetap tenang di bawah tekanan. Jadi, kapten atau project manager itu juga harus paham ya gimana caranya untuk memilih dan memilah uh, rekan-rekan kerjanya. Misalnya nih, project itu harus dikerjakan oleh 5 orang. Nah, 5 orang ini project manager nggak harus asal pilih. Dia harus paham nih seluk-beluknya anak buahnya, terus juga dia harus bisa tenang gitu ya. Kalau misalnya ada salah satu tim atau ada salah satu progres yang memang di luar jalur nih, dia harus bisa tenang. Itu seorang kapten. Lalu yang kedua, champion of the vision atau pengawal visi. Nah, pemimpin juga harus memetakan arah ya, menciptakan visi yang jelas, terus juga komunikasi kepada seluruh tim. Mereka juga fokus tim dan tujuan dari proyek seperti manfaat bagi pelanggan dan juga pengguna. Jadi pemimpin juga harus realistis ya. Mereka membangun visi optimis namun tetap masuk akal terhadap pandangan sehingga tim tidak menyerah ketika menemui hambatan gitu. Lalu yang ketiga, chef motivator atau chef motivator atau motivator utama. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan menjaga energi dan motivasi tim sepanjang perjalanan proyek. Seorang pemimpin juga membangun kapasitas tim, memberikan tujuan atas pekerjaan yang dilakukan, serta merayakan setiap pencapaian kemenangan. Itu penting, motivator utama. Yang keempat, katalisator innovator. Pemimpin proyek juga pemimpin yang hebat itu menginspirasi timnya buat melangkah lebih jauh dengan merancang hal baru atau perbaikan atau memperbaiki pendekatan lama. Ya, contohnya ya, dia terbuka nih terhadap ide-ide baru, terus juga serta ngasih ruang nih, mana kegagalan dianggap sebagai sebagian proses atau berinovasi.